Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen. Dan yang terhormat Bapak Dr. Feby Febrian SEMM, selaku Dosen Pembimbing Magang. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Amelia Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 41224211104444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang dengan judul Optimalisasi Rekapitulasi Keuangan dalam Pengelolaan Zakat di Basnas Kota Bandung. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 5. Yang pertama adalah latar belakang, kedua profil organisasi, ketiga aktivitas magang, keempat pembahasan dan analisis, kelima kesimpulan dan saran. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Magang adalah kegiatan belajar dan bekerja di sebuah perusahaan, organisasi, atau instansi tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman praktis kepada peserta disebut magang atau intern terkait dunia kerja dan memperdalam pemahaman mereka tentang bidang yang sesuai dengan minat, jurusan, atau karir yang ingin dikejar. Selama magang, peserta memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknis seperti penggunaan perangkat lunak, keterampilan berkomunikasi, dan kerja sama tim. Magang memungkinkan peserta untuk menjalin hubungan dengan profesional di bidangnya, membuka peluang jejaring networking yang bisa berguna di masa depan. Dengan pengalaman magang, peserta dapat memahami lebih baik tentang profesi yang diminati, mengevaluasi kecocokan mereka dengan bidang tersebut, dan daya saing mereka di pasar kerja. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka menjalin kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan perusahaan dan meningkatkan kualitas lulusan dengan mendapatkan pengalaman kerja selama magang sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dikenal di industri atau di perusahaan. Bagi perusahaan itu sendiri adalah meningkatkan jalinan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha sebagai bukti kepedulian dan partisipasi perusahaan dalam dunia pendidikan bagi generasi muda. Fokus kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu rekapitulasi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari semua proses akuntansi yang mencakup semua transaksi yang terjadi. Menurut Munawir dalam analisis laporan keuangan, menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan sesuai dengan judul laporan saya di atas, yaitu optimalisasi rekapitulasi keuangan dalam pengelolaan zakat di Basnas Kota Bandung. Pada dasarnya, di manajemen kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik seperti mulai dari survei ke mustahik sampai hasil akhir yaitu rekapitulasi keuangan per periode. Selanjutnya, profil organisasi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung didirikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung yang di bawah Sekretaris Daerah Kota Bandung pada tahun 1981. Lembaga ini diketahui oleh Sekretaris Daerah Kota Madya Bandung dengan pengurusnya adalah dari pegawai pemerintah daerah Kota Madya Bandung. Lembaga ini pada awalnya bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh (Bazis) Kota Madya Bandung. Pada tahun 1998, Bazis Kota Madya Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan dari tahun 1998 sampai dengan 2001.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada kepengurusan dari tahun 2001 sampai dengan 2005, Basis Kota Madya Bandung berganti menjadi Badan Amil Zakat Bas Kota Bandung. Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bas Kota Bandung berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bandung. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional. Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Ini adalah struktur organisasi Basnas Kota Bandung dari tahun 2021 hingga 2026. Selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 17 Januari 2025, atau setara dengan 16 SKS perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan di kantor Basnas Kota Bandung. Aktivitas yang dilakukan selama menjalani pelaksanaan kegiatan magang di Basnas Kota Bandung adalah: yang pertama, melayani mustahik, memberikan bantuan secara langsung kepada mustahik penerima zakat, infak, dan sedekah yang datang ke Basnas Kota Bandung, yang bertanggung jawab atas distribusi dana zakat. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan mustahik terpenuhi dengan cara yang tepat, cepat, dan sesuai dengan prinsip pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan, transparansi, dan profesionalisme. Yang kedua, pembuatan berkas SP2D. Proses penyusunan dokumen secara resmi yang digunakan untuk mengajukan permintaan pencairan sejumlah dana dari pihak yang bertanggung jawab, seperti lembaga keuangan, instansi pemerintah, atau organisasi tertentu. Surat ini biasanya diperlukan dalam berbagai keperluan, seperti pencairan dana bantuan, hibah, proyek, atau anggaran kegiatan. Yang ketiga, ada mencatat berkas pencairan. Mencatat berkas pencairan di buku ekspedisi adalah proses administrasi yang dilakukan untuk mendokumentasikan pengiriman dokumen atau berkas pencairan dana ke pihak yang dituju. Buku ekspedisi berfungsi sebagai alat pencatatan manual atau digital untuk melacak keberadaan, penerimaan, atau pengiriman dokumen sehingga proses administrasi berjalan dengan transparan, tertib, dan terorganisir. Keempat, mengirimkan berkas pencairan ke bagian keuangan. Kelima, menginput berkas permohonan pencairan dana di link pendistribusian. Keenam, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Ketujuh, menginput berkas penyaluran di link rekapitulasi keuangan. Selanjutnya ada pembahasan dan analisis. Rekapitulasi keuangan merupakan proses penyusunan kembali data keuangan yang telah dicatat atau dilaporkan sebelumnya menjadi ringkasan yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami.
Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu individu, organisasi, atau perusahaan pada periode tertentu. Rekapitulasi ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, kuartal, atau tahun, tergantung pada kebutuhan. Menurut Warren, Reeve, and Duchak, rekapitulasi keuangan merupakan proses penyusunan data keuangan menjadi laporan yang terorganisir. Proses ini digunakan untuk merangkum informasi dari catatan akuntansi sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan. Rekapitulasi ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyederhanakan data yang kompleks dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Oleh karena itu, rekapitulasi keuangan harus dibuat secara optimal. Langkah awal dalam penyusunan rekapitulasi keuangan per periode dimulai dengan pembuatan berkas SP2D, surat permohonan pencairan dana. Salinan berkas SP2D akan disimpan sebagai acuan dalam mengisi data rekapitulasi keuangan pada periode berikutnya. Selanjutnya, pencatatan berkas pencairan dilakukan di buku ekspedisi yang berfungsi sebagai alat pencatatan manual untuk melacak keberadaan dokumen penerimaan. Hal ini bertujuan agar proses administrasi berjalan secara transparan dan terorganisir. Setelah itu, berkas SP2D dan buku ekspedisi dikirimkan ke bagian keuangan sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Langkah terakhir adalah melakukan rekapitulasi keuangan dengan menggunakan data dari salinan berkas SP2D. Salah satu kesulitan yang dihadapi saat melakukan rekapitulasi keuangan adalah kurangnya informasi tentang tugas yang diberikan oleh supervisor. Supervisor hanya memberikan informasi secara sepintas dan tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai cara penyusunan rekapitulasi keuangan dari awal hingga akhir. Sedangkan penulis juga membutuhkan informasi yang jelas untuk menyusun rekapitulasi keuangan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dalam kegiatan magang yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan tempat penulis melaksanakan magang telah menjalankan proses rekapitulasi keuangan secara sistematis. Proses rekapitulasi keuangan dilakukan dengan melakukan perhitungan fisik untuk memeriksa dan memastikan bahwa jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan data yang tercantum dalam rekapitulasi keuangan. Dimulai dari pembuatan dan penyimpanan berkas SP2D, pencatatan manual di buku ekspedisi untuk memastikan transparansi administrasi, hingga pengiriman dokumen ke bagian keuangan sebagai bukti penerimaan. Rekapitulasi keuangan akhirnya diselesaikan menggunakan data dari salinan berkas SP2D. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan oleh penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan magang, maka penulis memberikan beberapa masukan yang diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak bersangkutan. Bagi Lembaga Basnas Kota Bandung, saat melakukan rekapitulasi keuangan, sebaiknya tim pendistribusian melakukan komunikasi yang rinci mengenai pekerjaan yang dilakukan peserta magang agar tidak bingung dalam menjalankan pekerjaannya. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dari kampus lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh saya yang tidak didapat selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu saya dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab serta melatih komunikasi. Selama menjalani magang di kantor Basnas Kota Bandung, saya telah mengalami banyak
pembelajaran, dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang manajemen dan profesionalisme kerja. Cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.